Insiden tak mengenakan terkait menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Makanan yang disuguhkan kepada siswa sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur ditemukan ulat dan belatung. Ini tanggal 23 September 2025. Beginilah kondisi menu MBG yang diterima para siswa SDN Bumi Anyar 1, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Terlihat jelas pada nasi yang disajikan ada belatung yang masih dalam kondisi hidup. Tak hanya di nasi, ada juga belatung pada sayuran berupa kol dan wortel. Padahal sebagian MBG ini sudah terlanjur disantap oleh beberapa orang siswa. Siswa lain yang langsung melihat keberadaan belatung tersebut secara spontan merekam dan melaporkannya ke guru kelas. Usai laporan tersebut, pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi setempat langsung menarik makanan yang terlanjur didistribusikan ke sekolah. Sebelumnya, 3 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah atas menerima pendistribusian MBG yang diduga basi. Pemkab Bangkalan sendiri tidak akan memberi toleransi sepihak SPPG bermasalah dan akan melaporkan berbagai kejadian ini ke Badan Gizi Nasional. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ratusan pelajar di Cipongkor, Bandung Barat keracunan makan bergizi gratis. Akibatnya kasus keracunan ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. 369 siswa, mulai dari jenjang PAUD sampai SMA di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Ratusan siswa ini mendapat perawatan intensif di RSUD Cililin dan RSIA Anugrah. Keracunan massal ini diduga akibat keteledoran mitra dapur SPPG yang tidak higienis mengolah makanan. Akibatnya, aktivitas produksi makan bergizi gratis dihentikan sementara. Saya sudah meninjau SPPG-nya, kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran yang itu kemudian harus jadi perbaikan menyeluruh ya di SPPG tersebut. Dan saya sudah minta untuk stop sementara. Sementara itu, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis ini sebagai kejadian luar biasa. Tim Liputan iNews melaporkan. Di siang bolong, pencuri penutup besi gorong-gorong beraksi di kota Depok, Jawa Barat. Aksi rayap bersih itu terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam aksi pencurian besi gorong-gorong oleh seorang pengendara sepeda motor di Jalan Nurul Irfan, Abadijaya, Kota Depok, Jawa Barat. Ia cukup nekat karena mencuri di siang bolong. Dari gerak-geriknya, pelaku diduga sudah sering mencuri karena dengan mudah melepas penutup gorong-gorong yang diincarnya. Pelaku tidak menggunakan plat nomor baik di bagian depan maupun belakang kendaraannya, sehingga mempersulit proses upaya identifikasi. Kini video rekaman pelaku saat beraksi pun tengah viral di media sosial. Warga berharap agar polisi dapat segera menangkap pelaku pencurian itu. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Akibat dituduh berselingkuh, seorang ibu rumah tangga tewas dianiaya suaminya di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga geger usai menemukan jasad ibu rumah tangga Sumariah 49 tahun tewas di dalam rumahnya di Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sementara itu, anak korban tak kuasa menahan kesedihan melihat jasad ibunya. Menurut tetangga, korban pertama kali ditemukan anak lelakinya yang pulang dari tempat bekerja. Sebelumnya, anak korban sempat berusaha menghubungi ibunya namun tak mendapat jawaban. Saat tiba di rumah, anak korban terkejut melihat ibunya sudah tak bernyawa. Diduga ia dibunuh suaminya, Wisman. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara suami korban sudah menyerahkan diri ke kantor polisi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi berikut ini tidak layak untuk ditiru. Seorang pemandu lagu di Padang, Sumatera Barat nekat membakar dirinya sendiri di dalam kamar kos. Aksi nekat itu dilakukan akibat tidak tahan terus-menerus dikekang oleh sang pacar.
Keputusan yang gegabah seorang perempuan berinisial RR usia 20 tahun yang berprofesi sebagai pemandu lagu nekat membakar dirinya di dalam rumah kontrakan di daerah Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kondisi korban dengan luka bakar lebih dari 80% ini dilarikan ke Rumah Sakit M. Jamil dalam kondisi kritis. Sebelumnya tetangga korban mendengar suara korban menjerit dari dalam rumah meminta tolong dan melihat kepulan asap. Dari keterangan rekan korban, sebelumnya korban bertengkar dengan pacarnya karena sering dikekang. Korban sempat meminta mengirimkan uang ke driver ojol untuk membelikan bensin. Saat ini korban masih dalam penanganan medis di ruangan HSU RSUP M. Jamil Padang dengan kondisi kritis akibat luka bakar di sekujur tubuhnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Niat mau ngebaso, perempuan muda malah harus ke rumah sakit. Ia terkena anak panah nyasar dari tawuran dua kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan ini histeris menahan sakit setelah terkena busur panah nyasar di pundak. Menurut keterangan korban, semula ia hendak keluar untuk membeli bakso. Namun, tujuan itu beralih menuju ke rumah sakit untuk dirawat akibat menjadi korban tawuran. Beberapa hari terakhir, tawuran diwarnai dengan kekerasan pecah di kawasan Talo, Makassar. Dua kelompok yang bertikai saling serang menggunakan senjata tajam dan juga molotov hingga menyasar warga sekitar. Warga berharap pertikaian antara dua kelompok yang sudah berlangsung sejak tahun 1980-an ini segera selesai demi keamanan bersama. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Sidang umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat tidak hanya melahirkan pengakuan berdirinya negara Palestina. Sejumlah aksi tak terduga dari pemimpin dunia terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. But the right of all. With a strong United Nations, we can build a world. Pidato Presiden Prabowo banjir apresiasi saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York, Amerika Serikat. Sesaat usai turun dari podium, Prabowo langsung dikerubungi sejumlah pemimpin dunia. Mulai dari Raja Jordania Abdullah II hingga Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Selain memberikan tepukan hangat di dada, para pemimpin negara ini juga menggenggam erat tangan Prabowo sebagai apresiasi atas pesan kuat yang ia sampaikan dalam pidato. Momen tak terlupakan dalam sidang PBB juga dialami Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tidak terima terjebak macet saat menuju kedutaan Prancis di New York, ia langsung angkat telepon dan menghubungi Presiden Donald Trump. Sambil bergurau, Presiden Macron mengatakan ia harus menunggu di jalanan karena semua jalanan tutup sebagai dampak dari iring-iringan Presiden Trump. Meski demikian, Macron tetap melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Masih dari ruang sidang umum PBB, Presiden Amerika Serikat tidak ketinggalan menorehkan cerita dalam event tersebut. Saat hendak menuju ruang sidang, eskalator yang dinaiki Presiden Donald Trump dan istrinya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Trump dan Melania terpaksa menaiki tangga sepanjang sisa perjalanan. Buntut dari insiden ini, Gedung Putih menuntut PBB menyelidiki dan berpotensi memecat staf yang bertanggung jawab atas eskalator itu. Tim Liputan melaporkan.